Bel Pagi, saatnya belajar pagi-pagi. Pagi hari ini Astrid tuh merhatiin, wow, bulannya tuh gede banget Sobat Pi. Bahkan ketika matahari sudah terbit, terlihat tuh masih ada bayang-bayangnya bulan. Jadi asik nih kalau kita mempelajari tentang tata surya, gimana? Nah, tata surya itu kalau mendalami tentang astronomi pasti lebih seru lagi Sobat Fit. Tapi kita nggak akan belajar sampai segitu detailsnya ya. Kita pelajarin yang di permukaannya dulu aja, supaya kalau misalnya kalian penasaran, kalian cari-cari Sobat Fit. Tata surya adalah sistem antariksa yang saling terikat gravitasi. Ya, jadi ada gravitasinya nih, bukan cuma bumi aja. Di seluruh tata surya itu ada gravitasinya, di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak benda langit nih yang mengitari matahari, Sobat Pi, terdapat benda langit yang paling besar. Di sini maksudnya paling besar bukan satu-satunya ya, ada banyak memang, tapi gede banget lah dibandingin yang lain-lain. Dinamakan dengan planet. Nah, apal nggak susunan planet di tata surya? Ini kayaknya jadi soal pertanyaan ujian nggak sih? Terus juga ada bulan yang merupakan benda langit yang mengitari matahari secara tidak langsung. Bulan sendiri merupakan satelit alami dari planet yang mengitari sebuah planet. Ya kalau bulan udah jelas ya, bumi gitu. Ada 8 planet besar yang mengitari matahari dengan lebih dari 160 buah bulan. Ini bukan bulan dalam kalender ya Sobat Pi, tapi bulan yang beneran adalah benda-benda di langit sana, di luar angkasa. 5 atau lebih planetnya itu adalah planet Katai atau planet dwarf, dan jutaan asteroid serta komet. Jutaan ini bener-bener jutaan ya, udah gak terhitung lagi deh pokoknya. Semua benda langit itu membentuk tata surya yang menempati ruang angkasa dengan diameter 15 triliun kilometer. Ini siapa yang ngitung sih? Sampai tahu ya 15 triliun kilometer. Well, kalau kalian jadi scientist atau peneliti pasti tahu nih gimana cara perhitungannya. Bagian yang terdekat dengan matahari adalah bagian sistem yang berbentuk piringan, di mana seluruh planet berada pada bagian ini, Sobat Pi. Jadi kalau misalnya nggak ada di urutannya situ, berarti ya nggak dalam RT RW-nya matahari lah. Bisa dibilang seperti itu ya. Planet-planet tidak mengorbit matahari dalam bentuk lingkaran, Sobat Pi. Jadi kalau misalnya setiap planet berotasi, planet-planet itu juga mengelilingi matahari gitu ya. Tapi bentuknya nggak lingkaran, bentuknya adalah elips. Ini sepertinya kalian juga sudah mempelajarinya ya. Di mana pergerakan planet satu kali mengitari matahari dinamakan satu kali orbit atau revolusi. Tentulah ya, planet yang paling dekat sama planet yang paling jauh, orbitnya pasti beda-beda. Ada yang pendek, ada yang panjang banget. Panjang orbit dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu revolusi semakin bertambah dengan bertambahnya jaraknya dari si planet ke matahari. Tentu kalian tahulah ya jawabannya apa ya. Bumi sendiri gimana tuh perputarannya, orbitnya seperti apa? Kalian juga bisa merasakannya karena kita tinggal di bumi nih. Kecuali kalian udah pindah planet loh Sobat Pi. Beda cerita ya kalau gitu ya. Planet-planet yang jaraknya paling dekat dengan matahari itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ini disebutnya dengan planet-planet dalam.
Sedangkan planet-planet yang terluar apa aja coba? Kalian tahu nggak? Cari ya. Astrid kasih tugas nih, kayaknya kalian harus cari planet-planet yang ada di luar, bukan termasuk ke dalam planet dalam. Jadi nggak masuknya geng Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars, Sobat Geek. Merkurius, Venus, Bumi, Mars ini ya, suhunya semakin dekat ke matahari, semakin panas. Yang semakin agak jauh gitu ya, nggak jauh banget, ya suhunya pasti lebih dingin. Planet-planet yang besar tentu juga ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ya, itu termasuk planet-planet. Ya, kejawab dong tadi dikasih tugasnya.